Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri kelas 12A, silahkan dicatat materi hari ini, karena materi hari ini adalah materi terakhir dari subbab elektrolisis gitu ya. Kita akan membahas tentang korosi. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Korosi. Nah, apa itu korosi? Lanjutnya, pengertian secara umum sebenarnya korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan gitu ya. Lingkungan yang bersifat asam maupun basa atau udara yang lembab gitu bisa mempengaruhi korosi. Nah, bagaimana pengertian secara kimia? Korosi atau proses pekaratan itu adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Nah, jadi udara yang di sekitar itu kan mengandung oksigen. Dari oksigen inilah peristiwa korosi ini terjadi. Nah, di sini ada prosesnya. Silahkan kalian catat ya proses ini ya. Jadi saya jelaskan. Hmm, di sini kan ada logam besi gitu ya. Ini adalah besi yang permukaannya tidak rata. Mula-mula besi itu mengalami oksidasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk santri kelas 12A, silahkan dicatat materi hari ini, karena materi hari ini adalah materi terakhir dari subbab elektrolisis gitu ya. Kita akan membahas tentang korosi. Oke, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Korosi. Nah, apa itu korosi? Lanjutnya, pengertian secara umum sebenarnya korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan gitu ya. Lingkungan yang bersifat asam maupun basa atau udara yang lembab gitu bisa mempengaruhi korosi. Nah, bagaimana pengertian secara kimia? Korosi atau proses pekaratan itu adalah peristiwa teroksidasinya logam besi oleh oksigen yang berasal dari udara. Nah, jadi udara yang di sekitar itu kan mengandung oksigen. Dari oksigen inilah peristiwa korosi ini terjadi. Nah, di sini ada prosesnya. Silahkan kalian catat ya proses ini ya. Jadi saya jelaskan. Hmm, di sini kan ada logam besi gitu ya. Ini adalah besi yang permukaannya tidak rata. Mula-mula besi itu mengalami oksidasi ya. Jadi Fe ini melepas elektron. Kemudian O2 yang berada di udara gitu ya, udara sekitar, O2-nya bereaksi sama si besi. Karena besi di sini melepaskan dua elektron, elektron yang dilepaskan besi ini diterima oleh si oksigen. Nah, sejumlah 4 elektron. Nah, bedanya apa atas dan bawah? Kalian tulis reaksi yang atas maupun yang bawah. Yang atas adalah reaksi dalam kondisi asam karena ada H+, sedangkan yang bawah itu reaksi dalam kondisi basa karena ada OH- gitu ya. Jadi yang Fe itu teroksidasi, mengalami oksidasi, sedangkan oksigen itu mengalami reduksi pengikatan elektron. Selanjutnya, nah faktor yang menyebabkan korosi itu apa aja? Yang pertama, ada beberapa faktor. Nah, di sini air dan kelembapan udara. Kita tahu ya bahwa semakin lembab suatu kadar udara gitu ya, berarti kan kadar air itu semakin banyak. Nah, air ini bisa mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kemudian yang kedua ada senyawa elektrolit. Jadi ini bisa asam yang sangat pekat gitu. Jadi biasanya kalau dari asap industri gitu kan, nah dia akan mengepul di atas. Kemudian ketika hujan maka terjadi hujan asam gitu ya. Hujan asam sehingga sifat asam itulah yang dapat berpengaruh pada proses korosi gitu. Karena kan kalau elektrolit pastikan dia mudah terionisasi. Sedangkan proses korosi itu identik dengan transfer elektron gitu ya, transfer muatan seperti yang dialami besi dan oksigen tadi.
Yang selanjutnya permukaan logam yang tidak rata. Jadi intinya kalau logam-logam ini tidak rata, dia akan mudah membentuk kutub 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 positif maupun kutub negatif ya. Jadi kalau nggak rata, elektronnya itu mudah lepas gitu, mudah lepas, terus akhirnya oksigen mudah untuk bereaksi dengan logam gitu, sehingga ini tadi berperan sebagai anoda dan katode proses yang terjadi di elektrolisis gitu ya. Lanjut, cara pencegahan korosi. Yang pertama, secara umum itu pengecatan ulang. Kemudian bisa juga dilumuri dengan minyak atau oli. Terus yang ketiga itu memberi lapisan plastik. Ini biasanya untuk rak piring yang di dapur gitu kan, biasanya besi. Cuman dia dilapisin oleh lapisan plastik. Nah, itulah fungsinya untuk mencegah dari korosi. Ya, yang ini juga kalian catat. Nah, yang terpenting sebenarnya di sini nih, proteksi anodik. Jadi proteksi anodik ini cara kerjanya adalah gimana enol logam yang melindungi itu harus lebih besar daripada enol logam yang dilindungi. Contohnya besi dilapisi timah, besi sebelah kanan sama timah yang sebelah kiri ya ini ya. Jadi ini enolnya si besi itu lebih kecil daripada enol si timahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya proteksi katodik. Nah, di sini kebalikan dari anodik. Kalau yang anodik tadi logam yang dilindungi itu enolnya harus lebih kecil ya. Nah, sedangkan yang katodik enol logam yang dilindungi itu harus lebih besar. Jadi ini contohnya besi dilindungi oleh seng ya. Nah, ini nanti berarti sengnya yang kan seng itu enolnya lebih kecil, berarti dia lebih mudah teroksidasi gitu ya. Jadi ketika berkarat yang kena perkaratan dulu si sengnya. Kalau si sengnya, lapisan sengnya habis baru ke besinya gitu. Kalau yang anodik tadi karena besi dilapisi timah, maka karena timah itu enolnya lebih besar daripada besi, sehingga kan dia lebih mudah reduksi ya. Nah, kalau enol yang mudah reduksi artinya dia akan susah teroksidasi gitu. Terus udah selesai ya. Nah, ini aja materi tentang korosi, harap dicatat dengan baik. Kita lanjut di hari Sabtu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Fe ini melepas elektron. Kemudian O2 yang berada di udara gitu ya, udara sekitar, O2-nya bereaksi sama si besi. Karena besi di sini melepaskan 2 elektron, elektron yang dilepaskan besi ini diterima oleh si oksigen. Nah, sejumlah 4 elektron. Nah, bedanya apa atas dan bawah? Kalian tulis reaksi yang atas maupun yang bawah. Yang atas adalah reaksi dalam kondisi asam karena ada H+, sedangkan yang bawah itu reaksi dalam kondisi basa karena ada OH- gitu ya. Jadi yang Fe itu teroksidasi, mengalami oksidasi, sedangkan oksigen itu mengalami reduksi, pengikatan elektron. Selanjutnya, nah, faktor yang menyebabkan korosi itu apa aja? Yang pertama, ada beberapa faktor. Nah, di sini air dan kelembapan udara. Kita tahu ya bahwa semakin lembab suatu kadar udara gitu ya, berarti kan kadar air itu semakin banyak. Nah, air ini bisa mempercepat berlangsungnya proses korosi. Kemudian yang kedua ada senyawa elektrolit. Jadi ini bisa asam yang sangat pekat gitu. Jadi biasanya kalau dari asap industri gitu kan, nah dia akan mengepul di atas. Kemudian ketika hujan maka terjadi hujan asam gitu ya, hujan asam, sehingga sifat asam itulah yang dapat berpengaruh pada proses korosi gitu. Karena kan kalau elektrolit pastikan dia mudah terionisasi, sedangkan
proses korosi itu identik dengan transfer elektron gitu ya, transfer muatan seperti yang dialami besi dan oksigen tadi. Yang selanjutnya permukaan logam yang tidak rata. Jadi intinya kalau logam-logam ini tidak rata, dia akan mudah membentuk kutub 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 positif maupun kutub negatif ya. Jadi kalau nggak rata, elektronnya itu mudah lepas gitu, mudah lepas, terus akhirnya oksigen mudah untuk bereaksi dengan logam gitu, sehingga ini tadi berperan sebagai anoda dan katode proses yang terjadi di elektrolisis gitu ya. Lanjut, cara pencegahan korosi. Yang pertama, secara umum itu pengecatan ulang, kemudian bisa juga dilumuri dengan minyak atau oli. Terus yang ketiga itu memberi lapisan plastik. Ini biasanya untuk rak piring yang di dapur gitu kan, biasanya besi, cuman dia dilapisin oleh lapisan plastik. Nah, itulah fungsinya untuk mencegah dari korosi ya. Yang ini juga kalian catat. Nah, yang terpenting sebenarnya di sini nih, proteksi anodik. Jadi proteksi anodik ini cara kerjanya adalah gimana enol logam yang melindungi itu harus lebih besar daripada enol logam yang dilindungi. Contohnya besi dilapisi timah, besi sebelah kanan sama timah yang sebelah kiri ya, ini ya. Jadi ini enolnya si besi itu lebih kecil daripada enol si timahnya gitu ya. Kemudian selanjutnya proteksi katodik. Nah, di sini kebalikan dari anodik. Kalau yang anodik tadi, logam yang dilindungi itu enolnya harus lebih kecil ya. Nah, sedangkan yang katodik, enol logam yang dilindungi itu harus lebih besar. Jadi ini contohnya besi dilindungi oleh seng ya. Nah, ini nanti berarti sengnya, yang kan seng itu enolnya lebih kecil, berarti dia lebih mudah teroksidasi gitu ya. Jadi ketika berkarat, yang kena perkaratan dulu si sengnya. Kalau si sengnya, lapisan sengnya habis, baru ke besinya gitu. Kalau yang anodik tadi, karena besi dilapisi timah, maka karena timah itu enolnya lebih besar daripada besi, sehingga kan dia lebih mudah reduksi ya. Nah, kalau enol yang mudah reduksi artinya dia akan susah teroksidasi gitu. Terus udah selesai ya. Nah, ini aja materi tentang korosi, harap dicatat dengan baik. Kita lanjut di hari Sabtu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.